Sekarang kita lanjutkan pembahasan soal kuis bimbel IPA pertemuan yang kelima. Jadi, kalau soal kuis nomor 1 sama nomor 2 itu sudah bisa kita kerjakan secara mandiri karena Miss rasa kalian bisa mengerjakannya karena soalnya itu tidak beda jauh dengan soal pengantar. Jadi sekarang kita bahas soal kuis yang nomor 3. Soal kuis yang nomor 3 ini katanya es yang masanya m gram bersuhu 0 derajat Celcius dimasukkan ke dalam air yang masanya 340 gram yang suhu air tersebut 20 derajat Celcius di tempat sebuah bejana, di mana bejana tersebut dianggap tidak menyerap air atau tidak menyerap kalor ataupun melepas kalor. Jadi, jika kalor jenis airnya itu 1 kalori per gram derajat Celcius dan kalor lebur esnya adalah 80 kalori per gram, dan mencapai kesetimbangan termal itu pada suhu 5 derajat Celcius. Maka yang ditanya adalah MS. Bongkar es, ya kan? Inilah esnya itu. Masanya sama dengan m gram. Terus suhunya sama dengan 0 derajat Celcius. Dimasukkan ke dalam air yang ada di dalam bejana, ya kan? Di mana massa air sama dengan 340 gram dan suhu air sama dengan 20 derajat Celcius. Terus katanya di sini kalor jenis airnya sama dengan 1 kalori per gram derajat Celcius. Per gram derajat Celcius. Sedangkan kalor lebur es sama dengan berapa? 80 kalori per gram. Oke. Jadi pertama kita masih tetap menganut asas Black di mana Q lepas sama dengan Q terima. Oke. Q lepas sama dengan Q terima katanya. Sekarang Q lepasnya itu terjadi pada si air. Berarti Q air sama dengan Qs, ya kan? Q air sama dengan Qs. Kalau Q air dia hanya mengalami perubahan suhu. Sedangkan pada es dia mengalami perubahan suhu dan perubahan wujud. Berarti Q airnya hanya massa air dikali kalor jenis air dikali delta T pada air. Sedangkan pada si es itu terjadi 2 proses, ya kan? Perubahan suhu berarti massa es dikali perubahan suhunya. Pertama dia mengalami peleburannya, proses perubahan wujud, ya kan? Dikali kalor lebur ditambah massa si es dikali kalor jenis air dikali perubahan suhu. Pasti kalian akan bertanya, Miss, kenapa pada Qs itu terjadi yang namanya 2 proses, yaitu perubahan wujud dan perubahan suhu. Kalian harus ingat bagaimana proses air menuju menjadi uap
air yang kita pelajari pada kelas 7 semester 1. Oke, jadi pada sebelum air akan merubah wujud, sebelum es merubah wujudnya menjadi air, dia terlebih dahulu akan mengalami perubahan wujud dulu. Terus setelah mencapai pada titik yang maksimal, barulah air akan mengalami kenaikan suhu, ya kan? Akan mengalami kenaikan suhu. Yang artinya jika es ini sudah berubah seutuhnya menjadi air, maka dia selanjutnya akan mengalami perubahan suhu. Maka ada dua proses yang dilalui es tersebut untuk menjadi air yang bersuhu 5 derajat Celcius. Maka kita jumlahkan kalor yang pertama, di mana dia membutuhkan kalor untuk merubah dirinya atau merubah wujudnya terlebih dahulu. Selanjutnya, dia memerlukan kalor untuk yang namanya menaikkan suhu. Itulah yang terjadi pada kalor es dari soal ini. Oke. Terus kita buatlah massa air ada 340. Katanya kan, massa air 340. Terus dikali kalor jenis air 1, dikali perubahan suhunya. Dia kan dari 20 ke 5. Berarti perubahan suhunya 20 kurang 5 sama dengan 15. Terus sama dengan massa es itu M, ya kan? Dikali, ya kan, kalor lebur es 80 ditambah massa es dikali kalor jenis air. Kita pakai di sini kalor jenisnya itu adalah kalor jenis air. Kenapa Miss kalor jenis air sedangkan es yang dirubah? Ingat, es akan mencair itu berubah wujud menjadi air. Maka kalor jenis yang kita gunakan adalah kalor jenis air, yaitu 1. Ya kan? 1 dikali perubahan suhu yang terjadi, berarti 5 dikurangi 0 sama dengan 5 derajat Celcius. Dari sini 340 dikali 15. 340 dikali 15 sama dengan M kali 80 ditambah M kali 1 kali 5. M bisa kita keluarkan, 1 kali 5 sama dengan 5, ya kan? Berarti dalam kurung 80 tambah 5. Oke, dari sini bisa kita dapat berarti 340 dikali 15 sama dengan M kali 85. Oke, berarti 340 kali 15 sama dengan per 85 sama dengan M. Bisa saling membunuh, ini mati, 3 sama-sama bagi 5, 1, 17. Ini mati 20, ya kan? 20 kali 3 maka M sama dengan berapa? 60 gram. Oke, dari sini bisa kita pahami, ya. Berarti massa es itu adalah 60